Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sokif Adi dengan NIM 23114. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas praktikum jaringan komputer modul 3. Untuk modul 3 ini kita disuruh untuk membangun jaringan switch dan router. Jadi topologi yang kita gunakan seperti ini ya gambarannya. Ada dua PC, terus satu router dan satu switch. Seperti itu. Terus untuk tabel pengalamatannya seperti ini. Dari modul 3 ini tujuannya yaitu latihan pertama, setup topologi dan inisiasi perangkat. Terus latihan kedua mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Terus untuk latihan ketiga yaitu menampilkan informasi perangkat. Seperti itu. Terus kebutuhan apa saja yang kita gunakan yaitu satu router, satu switch, dan dua PC. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco, kita siapkan untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan. Itu dua PC. Oke, habis itu satu switch. Ya, satu switch. Setelah itu eh, masukkan router ya. Router untuk routernya gini, router yang sesuai di modul itu 4221, tapi di Cisco itu tidak ada 4221, jadi saya menggunakan untuk switch yang 4321. Oke, setelah itu ya kita kasih nama dulu. Oh ya, sekalian eh, gini, kita kabelkan dulu aja dulu. Kabelkan ini harus sesuai dengan ini ya, pengkabelannya harus sesuai dengan yang ini. Ini 06 05 05 ini 0 ini 5 ini 6 0 ini 6 6 itu kita lakukan dengan apa strike ya, gabungkan dengan strike ini 5 ke berapa bentar, ke 1 ke 1. Setelah itu ini karena ada keterangan di sini, di sini itu jika kita itu menggunakan router 4221, kita itu menggunakan kabel straight. Tapi kita di sini menggunakan router selain 4221, maka kita gunakan kabel crossover. Kita gunakan kabel crossover. Kabel crossover 0 ke 0. Oke, kita atur dulu ya. Kita atur. Setelah itu kita konfigurasikan untuk IP-nya. Kita konfigurasi IP-nya sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Kalau IP address PCA itu menggunakan 13, kalau B itu menggunakan 103. Kita kasih nama dulu. Ini untuk PCA. PCA. Oke. Terus IP-nya kita gunakan untuk yang PCA itu 13, berarti 192.168.1.3. Oke. Terus ini ya, defaultnya itu 1.1. 192.168. Oke, kalau sudah nanti yang isi B, isi B, isi B, terus ini itu 03 ya tadi ya, 0803 0.3. Oke, terus kita ke isi 0.31. Oke, nah terus kita kasih nama untuk pertanyaan sisnya 1, pertanyaan vektor 1. Oke, udah. Lanjut untuk ini kan sudah dikonfigurasi ya, sudah konfigurasi. Terus kita ping untuk ini, kita ping dari PCA Chrome, kita ping untuk ke PCB-nya 192, 168 dan berapa? 0.3 ya. Oke.
HP ini. Kenapa kok request import? Karena router yang kita gunakan itu masih belum diapa-apakan. Jadi dia tuh belum dikonfigurasi, belum terkonfigurasikan. Jadi router ini itu masih default, masih bawaan. Jadi dia tuh belum bisa untuk eh, digunakan menghubung PC A ke PC B seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasikan router. Kita konfigurasikan routernya. Sebelum kita untuk mengkonfigurasi, kita hubungkan dengan kabel konsol ke routernya. Sorry, seperti itu. Nah itu kita masuk ke sini, jadi kita hapuskan dulu ya. Terus kita masuk ke terminal, ini langsung oke. Pertama kita mengikuti ini ya langkah-langkahnya ya. Pertama kita enable dulu, enable, terus kita eh, konfigurasi dulu ke terminalnya. Kita konfigurasi ke terminal, jadi konfigur konfigur terminal. Oke, setelah itu lanjut untuk memberi nama perangkat. Kita hostname, host, kita hostname R1. Oke, setelah kita beri nama, kita hostname ya, kita kita matikan DNS dulu untuk mengajak. Kita matikan DNS-nya. Itu nanti domain look tapi domain lookup, oke. Nah, setelah itu di kelas ya. Setelah itu kita ketikkan enable dulu ya. Kita enable dulu. Enable secret class. Setelah itu kita enable password konsolnya. Kita login juga situ. Kita ketikkan selain konsol. Nah, setelah ini kita ketikkan password ya, karena kan tadi kan kita disuruh untuk masukkan password ya, password konsol ini. Langsung password Cisco. Oke, setelah itu login, dan setelah kita login ya, kita beri Cisco sebagai password ini, sama password PTY-nya. Kita ketikkan lem PTY 015. Oke, setelah itu ini kan disuruh password ya, password sama login juga. Jadi kita password Cisco. Oke, passwordnya login. Nah, setelah ini password melakukan eksekusi terhadap password plain text. Oke, kita ketikkan service password encryption. Oke. Setelah itu lanjut, buatlah suatu banner untuk meringatkan siapa saja mengakses perangkat secara sah dalam perbuatan terlarang. Oke, kita beri banner, satu banner MUTD. Kita kasih misal sini itu jangan oke, sudah. Setelah itu lanjut konfigurasi dan aktifkan kedua input pada router. Kita aktifkan keduanya ya, dan router tadi. Kita ketikkan int g 0/0/0. Kita enter. Kita masukkan IP address-nya. IP address dari router tadi ya. Ini kan G000 ya. Kita masukkan IP address-nya 01. Berarti IP address IP yang tadi 92.168 terus titik 0.101
Oke, terus kita masukkan subnet, nah subnetnya 255 25 255 titik 0. Oke, terus kita masukkan IPv, nah IPv 6-nya. Kita ketikkan IPv ya, IPv 6 address kita sesuaikan dengan yang ini ya, 2001 DB8 2001 DB8 DB8 AC ACAD ya, ACAD terus 1/62. Oke, setelah kita masukkan langsung kita no 1 no 1 no 1. Oke, setelah itu em, selanjutnya yaitu kita masukkan yang satunya lagi tadi, yang satunya lagi kita masukkan int ini ya, kita masukkan yang ini, yang satunya int g 0 /0/1 enter. Oke, lanjut kita masukkan IP address-nya, IP address IP address-nya itu ini ya, sesuaikan yang ini IP address-nya ya, kita ketikkan 192.168 titik 1.1 itu titik situ. Setelah itu kita masukkan subnetnya 25 25 25 0. Oke, setelah itu kita masukkan IPv6-nya, IPv6 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 address 2001 DB8 ya, DB8 terus ACAD terus ACAD 1/3/64. Oke, setelah itu jangan lupa kita shutdown no shutdown. Oke, kita perintahkan int 0/0/0 kita enter. Oke, selanjutnya create description connected to PCB. Oke, int 0/0/1. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita isikan baru yang atas tadi ya, description connected to S1. Oke, sudah. Kalau sudah kita N. Oke, setelah itu kita lanjut aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 langsung. Oke, kita masukkan. Setelah kita masukkan conf tadi ya, oke, kita masukkan ini saya perintah nanti ya, cara IPv6 unicast routing unicast routing unicast routing unicast routing. Oke, setelah itu jangan lupa kita setelah itu mana, setelah kita routing ini kita simpan running configuration in file startup configuration. Oke, kita ketikkan copy running 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 config startup config running config bentar.
Oke, setelah ini lanjut ya, kita ping PC B dari jendela komponen pada PC A. Kita ping ini, kita ping ini ya. Kita ping 192 168 0.0.3. Bentar, 20%. Kita ping lagi, ping ping 192 168 0.3 dan berhasil. Oke, lanjut. Apakah ping berhasil? Berhasil. Karena ini ya, udah pertanyaan. Apakah ping berhasil? Berhasil, jelas Pak. Jadi gini, kita kan tadi sudah memasukkan alamat routernya. Alamat routernya kita konfigurasikan. Terus jika kita setelah kita konfigurasi, maka kita bisa nge-ping ke PC B. Karena kita tadi kita saluran dari PC 3, PC B itu kan router. Jadi kita kita konfigurasikan yang ini. Jadi misal ini kita salurkan di sini, ini sudah nyalur. Kan ini sudah kita kasih kabel konsol ya, untuk kita masuk ke router ini. Jadi misal ini dikonfigurasikan, maka kita nge-ping dari PC A bisa ke PC B seperti itu. Jadi setelah kita mengkonfigurasikan routernya, sekarang kita untuk mengkonfigurasi switchnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita konfigurasi switchnya, kita hubungkan PC B ke switchnya dengan kabel konsol dari PC B ke switch. Oke, setelah itu kita masuk terminal. Oke, switch. Sebelum itu kita enable dulu ini. Enable. Setelah kita enable, kita baca perintahnya, masukkan ke modus configuration. Kita masuk ke configuration, kita ketik configure terminal. Configure terminal. Oke, setelah itu kita baca, berikan nama, kita kasih nama ya. Kita nama hostname S1. Oke, setelah itu matikan DNS lookup. Kita matikan, kita isikan IP domain lookup. Nah, setelah itu kita baca dulu, konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch. Kita isikan interface VLAN itu. Terus kita lanjut konfigurasi default gateway untuk S1. Kita isikan IP address-nya, IP address-nya ini ya. IP address-nya ini 212 ini. 192 168 1.2. Terus kita kasih subnetnya 255 255 255. Ya, IP domain lookup itu salah. Jadi kita ketikkan ulang no IP domain lookup. No IP domain lookup. Oke. Benar. Terus setelah itu kita isikan interface VLAN tadi ya. Interface interface VLAN 1. Oke. Setelah itu kita isikan IP address-nya tadi. Kita isikan ini ya. Kita ulang tadi. IP address 192.168.1.2. Oke, kita masukkan ada yang typo,
Maaf aku ini. Terus, eh, satu satu kosong sembilan dua titik 192 titik 168 titik 1 titik 2 risiko 255 255 dan 255. Nah, itu kita ketikkan perintahnya ya. Kita shutdown dulu. Kita no shutdown. No, no shutdown. No shutdown. Oke. Setelah itu, kita konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Setelah itu kita exit. Exit. Setelah kita exit, kita isikan IP default, default, IP default gateway, gateway, get, gateway, gateway, gateway. Oh, ini ke ininya ya, gateway-nya tadi ya. Gateway-nya ini satu 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 sembilan sembilan dua satu delapan satu satu. Oke, terus jangan lupa kita ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan ya. Setelah itu kita running config, kita running, kita running, running config startup config. Oke, setelah ini kita lanjut ya. Kita lanjut kan setelah ini ya simpan running config udah. Terus yang keempat itu pastikan konektivitas end to end. Pertama dari PC A ping PC B. Kita ping PC B. Oke, kita ping PC B, ping PC B. Kita ping PC B, ping 192, 192, 2, 168, titik, 0, titik, 3. Oke, oke, berhasil ya. 0% loss. Ini artinya kita sudah berhasil untuk nge-ping eh, apa PCB-nya. Setelah itu dari switch 1 ping B, kita ping PCB-nya. Dari switch kita ping PCB. Ping 192 eh, 168 itu 0,3. Lanjut untuk perintah selanjutnya. Kita menampilkan informasi perangkat. Nah, akan kita masuk ke router. Kita masuk ke router. Nah, lanjutnya, eh, lanjutnya ya, gunakan show IP route. Pada error itu menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita show, kita showkan ya. Kita show IP route. Ini ya, sudah kelihatan kode-kodenya. Pertanyaan pertama itu kode apa yang digunakan pada router mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi pada secara langsung. Ini kode-kodenya. LNN ini kode. Oke. Berapa ethernet router yang digunakan pada kode C di dalam tabel routing. Routing routing. Um, satu ya. Ini.
C. Jenis interface apa yang disesuaikan pada di rute berkode C. Ya. Terus lanjut, gunakan perintah epv6 untuk menampilkan ini, v6. So, epv6 root. Oke. Valid apa ini? Oh, tipu. So, epv6, epv6 root. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini gunakan perintah epv ep interface g0/0/1. Kita gunakan ip so ip interface g0/0/1. Kita enter. Nah, sampai sini kita isikan so epv6 interface. Oke, setelah itu kan apa status operasional dari interface G001 ini? Connect. Ini statusnya nih ya, connected ini ya. Apa alamat media satu ini alamat media ini ya. Terus internet, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address is ini ya. V6 masukkan perintah musuh di V6 interface. Oh, ini yang tadi. Ini yang tadi. So, interface. Nah, ini ya. Ini semua ini. Oke, ya. Selanjutnya, katakan konten pada interface pada program switch. Untuk perintah yang masukkan interface. Oke. So, IP interface. Oke. Kemudian up down ini untuk pilihan satu. Terus selanjutnya show IPv6 interface point. Show IPv6 interface. Yang sudah kelihatan yang 000 up, 001 juga up. Oke, selanjutnya masukkan perintah pada switch. Masukkan untuk ini ya. So IP interface break. So IP interface break. So, oke. Jadi untuk semuanya down, kata-kata down yang muncul yang tidak down yang up hanya dua ini 06, 05 dan 06. Oke. Kemudian ada pertanyaan, jika interface G0/0/1 digunakan optimalisasi dengan perintah konfigurasi harus gunakan untuk misalkan up, menjadikannya up. Kita menggunakan perintah itu tadi ya, nodal. Jadi kalau kita menggunakan nodal ini, maka nanti prosesnya akan dieksekusi atau menjadikannya up. Oke. Terus yang kedua adalah apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Jadi PC A dan PC B itu beda tempatnya, beda jalurnya. Dan PC B itu berada pada router yang berbeda. Ya, jadi kita harus mengkonfigurasinya dengan benar dan jangan sampai ada yang salah. Nanti paket-paket yang akan kita kirimkan nanti tidak akan sampai ke PC B. Begitupun sebaliknya. Oke. Hmm, oke, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.